Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini saya akan coba bahas analisa data transaksi dari saham UNTD ya. Jadi saham UNTD ini adalah saham yang baru listing ya teman-teman. Dia listing di tanggal 7 Februari nih teman-teman, 7 Februari. Dan ada beberapa dari teman-teman yang komen, "Bang, tolong analisa saham UNTD dong, analisa saham UNTD," gitu ya. Jadi ya karena kemarin ini saya sekarang baru sempet dan ya mudah-mudahan sih teman-teman nggak ada yang nyangkut ya di UNTD ya. Jadi sekarang saya akan coba bahas saham UNTD berdasarkan data transaksi ya, analisa data transaksi dan sedikit ambil data dari prospektus yang ada di IPO. Disclaimer, penyebutan nama perusahaan di sini bukan mengacu pada kinerja perusahaan atau nama perusahaan secara bisnis gitu ya, tapi lebih kepada pergerakan harga saham gitu ya, disclaimernya itu. Dan penyebutan nama sekuritas di sini itu bukan merujuk pada sekuritas sebagai sebuah institusi atau perusahaan, tapi lebih kepada pergerakan investor di belakangnya gitu ya. Jadi pergerakan dari orangnya ya, pribadinya gitu ya. Jadi seperti itu, disclaimer. Dan ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Ini murni saya nggak punya barang UNTD malah. Jadi mungkin dari teman-teman ada beberapa yang bertanya, "Loh kok ini UNTD bagus, fundamentalnya masuk papan utama, kenapa dia 3 hari setelah listing sahamnya rontok gitu ya, kenapa sahamnya rontok?" Dan ya lumayan lumayan banyak nih kalau dilihat dari data transaksi yang sangkut dari tanggal 1 sampai 13, bukan tanggal 1, harusnya tanggal 7 ya. Dari tanggal 7 sampai listing tanggal ya 7 Februari, 7 Februari listing 7 Februari sampai dengan tanggal ya ini pasti sama aja ya. Nah, itu pasti sama aja. Tanggal 7 Februari kenapa nih? Dari tanggal listing banyak banget yang nyangkut, malah YP XLXC ini average-nya di atas 230-an ya. Wah, ini NI kakak juga kena tuh. Wow. Ya, jadi saya lebih akan bahas analisa dari data transaksi ya, teman-teman, seperti itu. Nah, pertama supaya videonya nggak terlalu panjang nih, saham yang ditawarkan dari UNTD ini ada 1.600.000, gimana nih bacanya ya? Pokoknya kalau dia ngelihat dari sini nolnya kurangin 2 aja teman-teman ya. Jadi kan dari satuan per lembar jadi per lot gitu ya. Jadi di sini dia punya 16 juta lot. Wah, dia punya 16 juta lot. Harga penawaran umumnya berapa? Harga penawaran umumnya 240 nih ya. Dan nilai value IPO-nya berapa? Value IPO-nya kalau kita lihat dari sini, ini sudah saya zoom gitu ya. Nah, di sini dikatakan melakukan pemesanan jumlah seluruh penawaran umum perdana saham ini sebesar 408.000 miliar gitu ya. Jadi ini ya, data ini saya dapat dari situ. Dan kalau di sini dibahas juga soal pooling. Nah, ini untuk sekedar teman-teman FYI aja, sebenarnya sih nggak terlalu ini ya penting ya. Nah, ini pooling karena dia masuk dalam golongan 2 ya, umum penawaran golongan 2. Jadi ya harusnya 10% dan di sini disampaikan bahwa setara dengan 166.000 lembar saham ya. Jadi kalau dirubah satuannya ke lot itu sekitar 1,6 juta lot. Ya, ini yang pooling, tapi di fixed allotment-nya itu berarti ada sekitar 90% ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya untuk dasar lanjutan analisa kita gitu ya. Dan sebagai informasi, ini secara underwriter YP pegang 75% dari 400 juta dan si BRI dan Reksa ini pegang 24% ya. Jadi dari 16 juta lot ini underwriternya itu porsi ininya dari seluruh saham yang ditawarkan ini YP pegang 75%, OD pegang 24% ya. Sampai di sini paham ya. Dan saya juga punya analisa penjatahan dari IG-nya Ko Sudarsan, saya kutip, under 100 juta tuh dapat penjatahan 5,6% teman-teman. Dan yang di atas 100 juta dapatnya besar, secara mengejutkan besar ya, 16,8%. Dan saya pribadi nggak ikut IPO saham UNTD ini. Kenapa? Karena saya dengar ada desas-desus ya, ada informasi dari banyak grup-grup saham gitu ya, ada fixed allotment yang ditawarkan dari underwriter ke retail.
Ya, jadi isi form, nanti pesan berapa dapat berapa, dan biasanya kalau kayak gitu saya nggak berani. Ya kenapa? Kenapa saya nggak berani? Karena kalau seandainya orang yang pesan dapat fixed allotment, ya itu pasti dia akan coba cari momentum jangka pendek, dan kalau seandainya jumlahnya banyak ke retail, ya pasti siapa yang mau angkat sahamnya. Saya pakai analoginya itu. Tapi apakah saham yang punya fixed allotment ke retail itu pasti nggak naik? Ya belum tentu juga. Cuman saya lebih baik nggak cuan daripada saya ada potensi kena loss. Saya lebih jaga portofolio menurut saya lebih utama daripada cari cuan bagi saya, tapi nggak tahu teman-teman yang lain, dan itu yang bikin saya nggak ikut. Tapi ya teman-teman, ini UNTD kalau seandainya teman-teman yang join, saya pantau bener ini saham teman-teman di hari pertama itu dia open langsung 280 dan low-nya itu di 232. Nah, kalau kita lihat harga penawaran umumnya kan 240 ya. 240 ini artinya apa? Artinya dari 240 ke 280 ini udah dikasih cuan teman-teman, udah dikasih cuan. Jadi kalau teman-teman yang beli di pooling gitu, beli di pooling atau di fixed allotment, begitu beli langsung buang, ini cuan, ini cuan. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau yang beli di dan jual di hari pertama harusnya ini cuan. Tapi kalau udah di hari kedua, hari ketiga, waduh berat nih kayaknya teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba bahas analisa prospektusnya. Yang pertama saya bahas dari Broksumnya dari tanggal listing 7 sampai 13 ini ya, 7 sampai 13 teman-teman. 7 sampai 13 ini terlihat small accumulation ya. Jadi MG, AG, OD ini jual barang lah ya. Banyak dari broker-broker ini jual barang dan diakum sama broker YP, dan di bawahnya ini Excel, XC, NI. Nah, ini YP-nya saya nggak bisa confirm bahwa ini retail karena YP di sini juga bergerak sebagai underwriter gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat ini dari mulai listing sampai hari kemarin tanggal 13 Februari ini average buy-nya si YP ini 230 teman-teman, 230. Ini artinya YP, XL, XC yang average-nya di atas 230 ini dia udah floating loss gitu ya, sudah floating loss. Nah, ini saya coba dari aplikasi ini ya, dari aplikasinya Musa Kalkulator, saya tulis di sini pakai menu profit per tick ya, profit per tick. Nah, ini saya tulis 230 ya, anggaplah average-nya YP. Dan kalau beli di 230, sekarang harganya 177 ya, harga sekarang 177 nih. Kita terus ke bawah 177. Nah, ini artinya ya berarti sudah loss sekitar 23% teman-teman, 23%. Wow, nih ya, 23%. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya coba mau bahas analisanya dari data transaksi. Jadi di iPod teman-teman, di iPod saya tarik Broksumnya, Broksum UNTD ini ya, dan saya buat net. Nah, ini terus datanya saya convert ke Excel dan dapatlah ini, dan setelah itu saya coba hitung. Nah, net sell dari jumlah lot dan secara valuasi saya coba hitung, dapatlah angka ini gitu ya. Nah, ini angka-angka summary ya teman-teman. Jadi biar teman-teman paham cara ngitungnya, dan mungkin ini bisa dipraktekkan juga ya sama teman-teman sendiri yang mau analisa saham-saham IPO. Ini lagi banyak dan banyak yang menarik teman-teman ya. Saya buat sedikit hint tuh ya, tapi nggak saya share semua tentunya, seperti itu. Nah, dari sini dapat data dari tanggal 7 Februari awal listing sampai dengan hari kemarin tanggal 13 ya, itu net sale-nya sudah 1,4 juta lot ya, dengan value transaction 33 miliar ya. Ini kita kecilin, kita fokus ke sini. Nah, kita fokus ke sini. Jadi dari total saham ditawarkan 16 juta lot ini ada net sale baru 1,4. Artinya apa? Artinya ini bahkan belum 10% terdistribusi. Belum 10% terdistribusi, dan secara value baru 33 miliar dari value-nya yang 400 miliar. Nah, gitu ya. Value-nya yang 400 miliar. Nah, sekarang saya mungkin dari teman-teman pertanyaannya adalah sederhana. Wah, ini gimana pergerakan saham UNTD ke depannya gitu ya, supaya video yang gak terlalu panjang. Jadi, kalau saya selalu suka sama saham-saham yang sudah ngebase ya. Artinya penurunannya ini distribusinya ini sudah reda dan dia agak ngebase dan mulai ada akumulasi di situ, baru saya ikutan masuk ya. Jadi kalau seandainya contoh ini MSJA ini turun di sini udah mulai ngebase, saya beli, begitu ada spike kejual ya, karena di sini trailing stop. Mungkin contoh lain ini saya lihat saham Suri.
Nah, ini saham Suri. Saya pernah bikin rekomnya ke teman-teman di YouTube membership ya, di YouTube membership. Nah, ini kan ngebase. Di sini proses dari mulai dari sini sampai sini itu ada akumulasi, teman-teman. Saya tahu banget, saya tahu banget karena saya analisa dan saya share ke teman-teman yang YouTube membership. Kalau teman-teman cari aja analisa saham Suri di YouTube saya, pasti teman-teman ketemu video waktu itu saya entry 159 161 dan sekarang sahamnya udah begger gitu ya. Nah, terus lagi selain saham ini ada saham ayam ya kalau saya nggak salah. Nah, saham ayam juga sama kan. Nah, di sini dia ngebase, ada akumulasi ngebase, terus udah keep aja biarin dan balik lagi ke uh, listing hari kedua ya di range 130-an tuh ya. Nah, jadi gimana nih saham UNTD gitu ya? Nah, kalau menurut saya saat ini belum begitu menarik. Kenapa? Karena buangannya belum begitu reda ya. Jadi ini 3 hari masih total net sale-nya masih lumayan besar. Jadi saya masih menunggu dia akan ada ngebase, terus ada akumulasi, baru saya ikutan tampung beli. Kalau orang-orang fundamental bilangnya gimana? Ini harga penawaran umumnya 240, tapi terakhir closing udah 177. Ini artinya udah turun terlalu dalam gitu ya, udah 30-an. Ya pokoknya 20-an lah. 20-an persen turunin, 20-30-an persen. Oh, ini udah harus menarik, kita harus entry. Jangan teman-teman kalau saran saya. Jangan, kenapa? Karena kita nggak tahu ini si market maker masih punya barang banyak banget. Bahkan kalau kita lihat dari pooling aja, teman-teman retail yang join di pooling ini belum keluar semua, teman-teman, belum keluar semua. No, artinya apa? Masih banyak orang-orang yang beranggapan wah ini sahamnya masih bisa akan naik gitu. Jadi kita hold aja karena fundamental perusahaan bagus bla 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 bla. Ya jadi artinya masih akan ada potensi ke depan dia diguyur lagi, teman-teman. Dia diguyur lagi gitu ya. Nah, tapi ada tapinya apa? Secara teknikal ini di hari pertama ini volumenya besar sekali, teman-teman. Ini kita trace satu-satu ya. Tanggal 7 nih. Biar teman-teman paham point of view-nya. Ini teman-teman tanggal 7 kalau perlu nanti videonya di-pause aja ya, teman-teman. Secara volume 1,2 juta lot. Besar sekali, turun dan besar. Nah, lanjut kan tanggal 12 ya, teman-teman, karena di tanggal 8 dan 9 itu merah, dia turun volumenya jadi 500.000 lot. Tapi sahamnya juga ambles 13%. Nah, menariknya apa? Di tanggal 13 nih, teman-teman. Tanggal 13 dia ada akumulasi ya secara broksumnya, tapi sahamnya turun 11%. Nah, turun tapi volumenya udah lebih kecil, 195.000. Jadi 1.500.000 sekarang 195.000. Nanti teman-teman cek sendiri aja. Jadi kalau teman-teman yang paham analisa volume, biasanya saham turun volume besar, hindarin. Tapi saham turun volumenya kecil, masuk, teman-teman. Gitu ya logikanya ya. Kalau misalnya sahamnya naik volumenya besar, ikutin. Kalau sahamnya naik volumenya kecil, keluar. Ya, kalau misalnya teman-teman yang paham analisa teknikal dari sisi volume ya harusnya paham itu gitu ya. Tapi menurut saya ini masih akan ada penurunan. Jadi buat teman-teman saran saya tungguin aja, wait and see aja dulu, tunggu dia ngebase dan confirm ada akumulasi, ini pasti naik. Tapi karena dia papan utama dan nilai emisinya besar ya teman-teman, dia besar gitu ya, bukan kayak saham-saham kecil kayak saham-saham kemarin gitu yang kecil-kecil yang emisinya 70 miliar, 80 miliar, ini 400. Jadi mainnya akan lama kan, dia masuk papan utama. Biasanya karakternya pergerakannya lambat gitu ya. Pergerakannya lambat. Jadi ini masih panjang. Buat teman-teman yang masih hold gimana? Ya terserah ya. Saya nggak mau bilang ini sahamnya bisa naik apa enggak. Ya bisa, tapi kapan saya nggak tahu. Karena saya juga nggak bisa timing the market. Kalau saya bisa timing the market, saya nggak akan bikin konten, teman-teman. Mungkin saya akan jadi orang terkaya, tinggal jual ini aja, sertifikat ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya saya harap mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya UNTD bagi saya ini wait and see dulu. Buat yang punya barang terserah Anda mau cut loss atau mau average down terserah. Tapi pergeraknya kapan saya nggak tahu. Ya yang jelas ini barang belum keluar semua. Dan secara teknikal ini penurunannya volumenya udah semakin reda. Kalau bagi saya yang nggak punya barang ini kita tunggu dulu sampai reda, baru ada akumulasi, baru ikutan masuk gitu ya. Dan ini saham berat, teman-teman, sahamnya berat ya karena dia papan utama, asetnya besar, jadi pergerakannya mungkin nggak akan sevolatil saham-saham kriuk crispy yang biasa saya rekom atau biasa saya analisa gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya kali ini ya. Saya harap semoga bermanfaat. Kalau dari penyampaian saya ada yang ngaco atau salah atau mau dikoreksi, mungkin teman-teman boleh komen aja ya. Boleh komen aja seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.